Angkatan 9 dari SDN Bojong Soban, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan coaching kepada teman sejawat. Saya ditemani oleh teman saya dari SDN Bojong Soban, yaitu Ibu Cucu Apipah, guru kelas 3 di SDN Bojong Soban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih karena berkenan melakukan percakapan observasi dengan saya hari ini. Sebelum nanti saya akan amati jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Dan sebelum saya melakukan proses supervisi kelas tersebut, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ini sebagai kegiatan pra-observasi. Persiapan awal nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, adakah tujuan apa yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran tersebut? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan itu ada 2 tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama yaitu dengan mengamati video di slide PowerPoint, peserta didik secara berkelompok mampu menganalisis isi informasi yang terdapat dalam dongeng secara cermat. Yang kedua, dengan mengamati video di slide PowerPoint, peserta didik dapat menentukan pesan moral yang terkandung dalam dongeng tersebut. Jadi di sana dalam pembelajaran tersebut terdapat 2 tujuan pembelajarannya yang ingin Ibu capai, diantaranya dengan mengamati video ya Ibu, berarti menggunakan video, menggunakan slide PowerPoint. Slide PowerPoint ya. Tujuannya untuk menentukan pesan moral yang ada pada dongeng mungkin gitu ya. Dan yang kedua juga di sana dengan mengamati dengan berkelompok siswa bisa mengamati dongeng dengan cermat begitu. Menganalisis informasi dongeng dengan cermat. Iya begitu. Gimana pengembangan kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran tersebut? Ya, baik Ibu, untuk pengembangan kompetensi yang ingin saya capai dalam pembelajaran tersebut yaitu menggunakan 2 pengembangan kompetensi. Yang pertama, kompetensi pengetahuan, dan yang kedua itu kompetensi aspek keterampilan. Di mana aspek pengetahuan itu peserta didik mampu menguraikan hasil telah terhadap teks non-fisik untuk mencari informasi dan ide pokok dalam sebuah dongeng tersebut. Yang kedua yaitu aspek keterampilan. Aspek keterampilannya itu yaitu menggambarkan isi moral yang terdapat dalam dongeng tersebut. Itu yang saya Jadi aspek yang ingin Ibu kembangkan itu tentang pengetahuan dan keterampilan peserta didik ya Ibu ya. Jadi bagus sekali untuk aspek yang ingin Ibu kembangkan. Nah sekarang dengan adanya rancangan pembelajaran yang Ibu buat, yang Ibu terapkan di dalam kelas, pasti ada segi strategi pembelajaran, terus model pembelajarannya seperti apa, ataupun metode yang akan Ibu terapkan nanti dalam pembelajaran seperti apa. Ya, untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran tersebut yaitu menggunakan 2 strategi. Yang pertama strategi emosional dan strategi sosial. Mungkin itu Bu. Mungkin nanti itu prinsipnya ada emosional dan sosial. Ya.
Oh, bagus sekali rencana yang Ibu terapkan di dalam kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti pembelajarannya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan murid mungkin ya Bu ya, seperti itu. Dan nanti juga ada masalah sosial emosionalnya, jadi untuk bisa murid itu benar-benar hadir di dalam kelas ya, begitu ya Ibu. Betul. Bagus sekali. Nah itu untuk selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Media pembelajaran yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran di dalam kelas. Jadi Ibu, dalam pembelajaran saya menggunakan media dongeng, video dongeng yang diputar di televisi smartboard. Terus anak-anak menyimak si dongeng tersebut. Mungkin. Oh iya, bagus sekali. Itu Ibu menggunakan media pembelajarannya berupa smartboard ya, video. Dan ada itu untuk penilaiannya, barangkali ada lembar. Ya, untuk penilaiannya itu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi mereka peserta didik setelah mengamati dongeng, setelah mendengarkan dongeng, terus mereka mengamati informasi yang terdapat dalam dongeng tersebut, terus dicantumkan di dalam sebuah LKPD. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut sehingga saya bisa nanti ke kelas Ibunya? Ya, insya Allah saya akan merencanakan, mudah-mudahan terlaksana itu Senin depan ya Bu ya. Saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Oh iya, pas pelajaran apa ya? Pembelajaran bahasa Indonesia di jam pertama. Ya, jam pertama. Jadi kira-kira pukul 8 ya Bu? Ya, pukul 8. Ya, baik Bu. Insya Allah saya akan datang ke kelas Ibu pada hari Senin pukul 8. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Ya Bu ya. Nanti juga setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Ibu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran tentang media yang akan saya gunakan nanti. Setelah ada percakapan ini, alhamdulillah saya bisa termotivasi dan bisa mempersiapkan untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari Senin. Baik Ibu, jadi Ibu termotivasi tentang media mungkin ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita tunggu saja nanti supervisi yang akan saya lakukan di kelas Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Senin ya Bu, pukul 8. Demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi setelah observasi kelas ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu.
tanya Gali. Gali, makanan kucing di rumahmu apa? Oh, terus? Ada tulang. Apa lagi? Tulang. Siapa lagi yang pelihara kucing? Selain kucing, apa lagi hewan peliharaanmu? Kami makannya apa? Rumput. Ya. Nah, itu makanan hewan peliharaan ya. Berbagai macam makanan hewan peliharaan. Nah, setelah kalian mempelajari tentang manfaat tumbuhan, sekarang ibu akan lanjut pada materi manfaat hewan bagi manusia. Dan buka bukunya halaman 134. Sebelum itu ibu tanya dulu, apa manfaat hewan bagi manusia? Menghasilkan daging. Hewan apa yang menghasilkan daging? Kambing. Sapi. Ya, selain daging apa lagi? Telur. Telur apa yang diambil hewan apa? Siapa yang berani ke depan? Oke, Nafisa. Silakan isi nomor 1. Siapa? Ada siapa saja? Terima kasih Nafisa, tepuk tangan untuk Nafisa. Bagus. Ya anak-anak, sebelum kita pulang, duduk yang rapi. Oke. Ketua kelasnya tolong dipimpin doanya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ina Kartina, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah saya mengobservasi rekan sejawat saya, Ibu Cucu Apipah, sebagai guru yang disupervisi pada hari Senin kemarin. Kali ini percakapannya ditemani oleh ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Ais Pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cucu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu. Iya, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan pasca observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pula untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya Ibu ya. Yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi atau supervisi kelas yang berlangsung pada hari Senin kemarin? Ya, awalnya saya merasa gugup ya Bu ya, karena belum terbiasa diobservasi oleh teman sejawat. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu itu bisa diatasi. Ya, alhamdulillah ya Bu. Kemarin kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun. Dapatkah Ibu ceritakan kembali pengembangan kompetensi apa yang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut, Bu? Ya. Untuk pengembangan kompetensi yang saya lakukan dalam pembelajaran tersebut itu ada 2, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oh iya, jadi pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan itu aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana pengembangan kompetensi itu sudah Ibu sampaikan
sehingga pengembangan itu dilakukan seoptimal mungkin supaya dapat mengembangkan pengetahuan tersebut di dalam kelas. Dan kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, saya sudah lakukan. Kalau untuk tahapannya itu saya sudah membuat, awalnya itu membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya. Iya. Karena dalam perangkat pembelajaran tersebut, terutama dalam rencana pembelajaran, terdapat langkah-langkah pembelajaran yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, dengan baik ya. Baiklah, menurut Ibu apakah kegiatan tersebut terlaksana dengan baik di dalam kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang tertulis di rancangan pelaksanaan pembelajaran, walaupun masih ada sedikit kekurangan-kekurangan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Ya, bukan di sana ada kekurangan ya Bu ya. Atau mungkin kendala-kendala atau hambatan yang Ibu hadapi pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas itu apa saja sih? Ya, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi dalam pembelajaran, apalagi ini tentang dongeng ya Bu, yang dialami oleh guru-guru biasanya itu peserta didik yang kurang aktif. Oh iya, aktif ya. Jadi peserta didik yang kurang aktif, antusias gitu ya Bu ya. Jadi harus kita yang ngomong gitu ya Bu. Iya, Jadi betul sekali seperti itu Bu. ya, oh iya seperti itu. Jadi menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi mengapa peserta didik itu kurang aktif? Ada alasannya pastinya. Mungkin ya ada alasannya. Mungkin karena dalam penyampaian materinya kurang, terus metode sama media yang saya berikan kurang menarik sehingga peserta didik itu kurang antusias. Oh iya. Jadi pembelajarannya begitu ya Bu. Ya. Ya, jadi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, untuk mengatasi masalah kekurang aktifan peserta didik tersebut, itu apa yang akan Ibu lakukan? Ya. Mungkin saya akan menggunakan pendekatan ya sesuai dengan minat peserta didik. Misalnya saya akan membagikan kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada ya gaya belajarnya itu ada bersifat visual, auditori, dan kinestetik. Oh iya. Ya, sehingga anak akan merasa lebih nyaman dan jadi saya sesuai dengan kenyamanan anak. Oh iya. Mungkin saya memberikan pertanyaan kepada anak sehingga anak itu bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan di kelas. Baik. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Jadi pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan peserta didik mungkin gitu ya Bu ya. Jadi sesuai dengan gaya belajarnya yang auditori, yang visual, jadi yang hanya bisa belajarnya dengan mendengarkan, melihat, dan kinestetik dengan bergerak terus gitu ya Bu ya. Itu menggunakan seperti itu, mudah-mudahan yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik ya Ibu. Iya, iya. Dibandingkan yang kemarin ya Bu ya, yang menurut Ibu banyak kekurangan. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Kalau akan saya lakukan secepatnya supaya pembelajaran yang berpihak pada murid itu dapat terrealisasi dengan cepat. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa secepatnya terrealisasikan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan ya Ibu.